ditugaskan untuk membahas beberapa materi pembelajaran yang telah kami pelajari di mata kuliah perilaku konsumen. Nah, apa aja sih perilaku konsumen yang harus kita pahami? Nah, simak video berikut ini untuk kalian dapat pemahaman lebih lanjut. Hai, jadi di bab ketiga ini, di sesi pertama aku akan membahas tentang pandangan sosial konsumen. Nah, apa sih pengaruh keluarga konsumen? Nah, kita harus mencari tahu nih, apa sih keluarga itu? Nah, keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari sejumlah individu. Memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu, atau dapat pula diartikan sebagai unit terkecil dari masyarakat dan terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dalam keadaan saling bertergantungan. Nah, faktor penting dalam keputusan pembelian suatu barang adalah keluarga dan rumah tangga, karena mempunyai peran yang sangat adil dalam mempengaruhi individu atau kelompok keluarga. Keluarga dijadikan patokan dari konsumen sebagai pembeli suatu produk. Nah, akan tetapi pembeli dalam keluarga tersebut tidak langsung membeli produk dikarenakan oleh beberapa hal. Yang pertama adanya motivasi dan adanya daya beli. Nah, keluarga sama dengan perusahaan. Jadi, keluarga adalah organisasi yang terbentuk untuk mencapai fungsi tertentu yang lebih efisien dibandingkan individu yang hidup sendiri. Fungsi yang paling jelas bahwa dua orang dapat mencapai lebih baik daripada satu orang adalah mempunyai anak. Nah, pengaruh keluarga saat berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam pembelian produk untuk kebutuhan keluarga. Nah, kebutuhan keluarga berdasarkan pada umur dan jenis kelamin anggota kelompok dalam keluarga. Nah, pengambilan keputusan ini akan mempengaruhi iklan, media, pengembangan produk, penetapan harga, distribusi. Nah, pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Nah, lingkungan memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sosio-psikologis. Di samping ini juga manusia merupakan makhluk hidup dan makhluk sosial. Ini artinya manusia itu di samping dia memikirkan dirinya sendiri dan juga memikirkan bagaimana dia berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama ada keluarga, yang kedua ada kematangan pribadi, yang ketiga ada situasi sosial, status sosial ekonomi, yang keempat ada pendidikan, yang kelima ada kapasitas mental. Nah, kebudayaan adalah faktor penentu bagi keinginan dan perilaku seorang yang paling mendasar. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan faktor paling utama dalam perilaku, pengambilan keputusan dan perilaku pembeli. Nah, menurut suatu analisis, lahirnya masyarakat konsumsi pertama kali muncul di Inggris pada abad kesekian ketika ada beberapa kejadian penting yang berlangsung. Nah, maka budaya diciptakan oleh masyarakat melalui interaksi sosial mereka, di mana pembangunan makna budaya terlihat dari tingkat kelompok yang lebih kecil, misalkan bagaimana fashion yang sedang ngetren, aksesoris yang lagi booming. Nah, sedangkan di lingkungan mikro, maka
itu dipengaruhi oleh institusi budaya seperti pemerintah, organisasi keamanan, pendidikan, dan juga perusahaan. Semuanya dapat terlibat dalam pembangunan makna budaya. Nah, ini adalah pembahasan dari bab 3 sesi pertama. Nanti kita akan lanjut ke bab 3 sesi kedua. Nah, dalam bab 3 sesi kedua ini kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan kecil konsumen. Nah, lingkungan kecil atau lingkungan mikro adalah lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen, yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Nah, lingkungan mikro akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan kognitif konsumen tertentu secara berlangsung. Nah, lingkungan mikro sosial bersifat interaksi langsung antara konsumen dan konsumen lainnya. Konsumen dengan penjual, toko, teman, kerabat, dan lainnya. Nah, pemasar juga menganalisis keluarga sebagai unit terkecil dalam strategi pemasaran dalam keluarga sendiri. Nah, pengambilan keputusan yang diambil terkait satu sama lain terkait dengan pola konsumsi atau barang serta jasa, maka ada beberapa hal yang berpengaruh kaitannya dengan keluarga, yaitu jumlah rumah tangga dan jumlah anggota keluarga. Nah, ini adalah beberapa contoh pengambilan keputusan rumah tangga bagi produk anak. Nah, ini adalah pembahasannya. Kita bisa sama-sama melihat sendiri denah-denahnya. Nah, ini adalah sebagai penutup materi pembelajaran di bab ketiga sesi kedua ini. Nah, semoga pembelajaran yang kita bahas dari sesi pertama dan kedua ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you guys yang udah nonton, thank you juga yang udah like, comment, dan subscribe. Bye bye.